Terakhir dari lagu yang mengatakan love yourself, still holding on to something, you should go and love yourself. Lagu yang dibawakan oleh Justin Bieber, Love Yourself, membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Smart Happiness. Mengasihi sama nggak sih dengan memanjakan diri? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Ola Nurlija di kesempatan pagi hari ini kembali berkesempatan menemani Anda semuanya. Akan berbincang ngobrol-ngobrol dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Mencintai diri sendiri. I love myself. Ya. Pak Arfan gimana kabarnya? Baik, luar biasa bahagia Mbak Ola. Luar biasa bahagia ya, penuh cinta ya, seperti di belakangnya gitu kan, banyak love-love gitu ya. Oke, Pak Arfan, sebelum kita ngobrolin soal memanjakan diri sama mengasihi, itu apa perbedaan, apa persamaannya gitu ya. Ini kalau yang punya usaha spa, salon gitu-gitu, ini kudu wajib mendengar karena tagline mereka yang seringkali disampaikan kepada konsumen, manjakan diri Anda, gitu tuh. Nah, oke. Sebelum ke situ, Pak Arfan, dari lagu ini di bagian mana yang Pak Arfan rasanya ingin memberikan penekanan gitu ya untuk mengantarkan topik yang kita mau bahas? Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ini lagu yang bagus sekali dari Justin Bieber. Dan kalau kita lihat di YouTube ini, lagu ini sudah ditonton lebih dari 1 miliar orang gitu. Iya, berarti banyak orang yang pengen mencintai diri sendiri ya. Betul. Nah, yang menarik lagu ini kalau kita lihat syairnya, itu ternyata dia punya pemahaman yang berbeda mengenai yang namanya mencintai diri sendiri. Iya. Dan nanti kita akan lihat dalam talk show kita ini kelihatannya lebih kepada memanjakan diri gitu. Karena mencintai diri dalam konteks lagu ini itu diartikan secara negatif, Mbak Ola. Betul. Jadi ini cerita pengalaman pribadi Justin Bieber menjalin hubungan dengan seorang wanita, dan wanita ini sangat manipulatif gitu. Ya, sangat manipulatif, ingin memanfaatkan statusnya sebagai kekasih Justin Bieber dan mendapatkan apapun yang dia inginkan gitu. Sehingga pada akhirnya Justin Bieber berpikir mendingan gue sendirian aja gitu daripada berhubungan sama orang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Syairnya ini beberapa yang ingin saya kutip dari lagu ini. All the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart? Oh girl, for goodness sake, you think I'm crying? Oh, well I'm, ya dia bilang gitu. Setiap waktu kau mengeluh pada saat menghiasi hariku. Dan semua klub yang engkau masuki, kamu menggunakan namaku. Kau pikir engkau menghancurkan hatiku? Oh, kau pikir aku menangis? Oh tidak, dia bilang begitu. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't. Dan aku tidak ingin menulis lagu, karena aku tidak ingin orang berpikir aku masih peduli kepadamu. But you still hit my phone up. Ya, tapi kamu masih menghubungi aku di ponselku. And baby, I be moving on. Dan sayang, aku akan melangkah. And I think you should be something I don't wanna hold back. Dan aku pikir kamu harus menjadi sesuatu yang tidak ingin aku tahan-tahan. Maybe you should know that. Mungkin kamu harus tahu bahwa ya, my mama, dia bilang gitu ya, my mama don't like you and she likes everyone. Ibu saya aja nggak suka sama kamu, padahal dia suka sama semua orang, dia bilang. And I don't like to admit that I was wrong. Dan aku tidak suka mengakui bahwa ya, ini adalah kesalahanku. Ya, I've been so caught up in my job, dan aku sudah terjebak dalam pekerjaanku. Ya, didn't see what's going on. Ya, tidak melihat lagi apa yang terjadi. Ya. Dia bilang begini, oh baby, you should go and love yourself. Nah ini, ya sebaiknya udah deh, kamu nggak usah mencintaiku deh, kamu mencintai dirimu sendiri aja lah. Karena kamu orangnya egois, manipulatif, mau menang sendiri, ya menggunakan orang untuk kepentingan kamu. Ya, and if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Dia bilang begitu. Dan jika kamu berpikir saya masih menginginkan kamu, kamu harus pergi and love yourself. Dan cintai saja dirimu sendiri. Jadi ini mencintai diri sendiri dalam konteks lagu ini itu diartikan sebagai Negatif, ya? Sesuatu yang negatif, egois, manipulatif gitu. Iya.
Ya. Karena yang harusnya dilakukan adalah mencintai sesama, mencintai orang lain, gitu, bukan mencintai diri sendiri. Diri sendiri. Nah, itu konteks dalam lagu ini, dan ini sangat bagus sekali untuk mengantarkan kita pada topik ini, gitu. Ya. Ya, apakah yang namanya mencintai diri sendiri itu sama dengan memanjakan diri atau menjadi orang yang egois, gitu, Mbak Ola? Iya, ya. Bahasan tentang self love ini kan memang belakangan menjadi sangat populer ya, maksudnya dibahas di mana-mana gitu. Ini berkaitan dengan self healing ya, me time dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kalau smart listener sendiri ya, menurut Anda apakah Anda sudah mengasihi diri Anda, mencintai diri Anda sendiri gitu ya? Dan penting nggak? Ini menurut Anda, kami tunggu ya pendapatnya, penting nggak sih mencintai diri sendiri dan sudahkah Anda mencintai ya? Boleh di-sharingkan pengalamannya, pendapatnya ke 0812 11 12 959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Sementara itu kami jeda sesaat, kami akan kembali setelah beberapa informasi yang berikut ini. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Smart Listener yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi buat Smart Listener yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, kemudian di Medan, Palembang, kemudian Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Kemudian kami juga ingin menyapa Smart Listener yang mendengarkan kami melalui Jux Music atau juga melalui streaming di www.radiosmartfm.com atau yang lagi menyaksikan kami ya di YouTube di kanal Smart FM. Kalau sambil berkendara, please hati-hati ya, tetap fokus dengan perjalanan Anda ya. Kita lanjut obrolannya ya, ngomongin soal love yourself itu sama nggak sih dengan memanjakan diri. Kita mulai dulu berangkat dari definisi yang tepat ini tentang mencintai diri, mengasihi diri nih Pak Arfan. Sebenarnya apa sih? Banyak yang mengatakan ini adalah bentuk penerimaan ya terhadap diri kita. Jadi kita menerima, accept gitu terhadap diri, nggak membenci diri begitu. Nah, mohon kami dijelaskan mengenai hal ini biar kami semakin clear gitu Pak Arfan. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Di talk show 2 minggu yang lalu kita sudah bahas ya mengenai kenapa sih kita perlu mengasihi diri ya. Dan waktu itu saya sudah sampaikan kepada Mbak Ola dan teman-teman semua, itu ada 3 level Mbak Ola. Yang paling bawah kan adalah acceptance, ya, menerima diri kita, ya. Tetapi kadang-kadang yang namanya menerima diri itu adalah sebuah bentuk kepasrahan gitu. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau kita nggak nerima, kita akan menjadi semakin frustrasi gitu. Akhirnya ya sudahlah, ya udah terima saja apa adanya. Nah, itu berarti kan menerima diri saja itu belum berarti mensyukuri, belum berarti bersyukur kepada rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita gitu. Jadi itu paling bawah itu, kalau yang namanya acceptance itu paling bawah. Di atasnya itu adalah yang namanya like yourself. Nah, jadi bukan hanya menerima karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, menerima karena powerless, menerima karena tak berdaya, tapi aku menyukai diriku gitu. Ya, mulai dari tampilan fisiknya, inilah Arfan Pradiansyah yang paling ganteng tuh yang kayak begini ini gitu. Ya, bukan yang kayak Justin Bieber gitu. Ya, Ola Nurlija yang paling cantik tuh yang kayak ini gitu. Ya, bukan kayak yang lain-lain gitu. Ya, jadi menyukai mulai dari tampilan fisik kita, ya, kalau kita berkaca di cermin gitu. Kemudian kalau kita melihat bakat yang kita miliki, ya, talenta, kemampuan kita, kompetensi kita, kita suka sama diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang sudah lebih daripada acceptance. Nah, yang paling tinggi adalah love yourself. Adalah ketika kita betul-betul mencintai diri kita, mengasihi diri kita. Ya, betul-betul bersyukur benar gitu ya, dan betul-betul menjaga gitu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita sampai kita nanti kembali menghadap Tuhan tuh kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya gitu. Iya. Ya. Nah, kita ingin masuk lebih dalam lagi di dalam talk show pada pagi hari ini gitu, karena masih banyak orang yang kemudian salah gitu mengartikan mengasihi diri itu berarti memanjakan diri dong ya. Ini 2 hal yang berbeda Mbak Ola ya. Mengasihi diri itu adalah melakukan apa yang penting bagi diri kita. Melakukan apa yang bermanfaat bagi yang diri berguna kita. Gitu ya. Yang berguna gitu. Ya. Ini bedanya dengan memanjakan diri. Ya. Kalau memanjakan diri itu adalah melakukan apa yang menyenangkan diri kita. Oke. Sampai di pleasure aja gitu ya. Yang kalau pleasure itu kan berarti terbatas, namanya juga pleasure, sama kayak kita minum es krim ya, pada saat makan es krimnya enak, tapi begitu selesai sudah gitu ya. Jadi yang namanya memanjakan diri itu melakukan sesuatu yang menyenangkan, melakukan sesuatu yang enak gitu,
Em, ini seperti hedonism gitu. Ya, pokoknya bersenang-senang, leye-leye, bermalas-malasan, melakukan sesuatu yang membuat kita merasa enak gitu. Padahal, nah ini yang menarik. Yang enak itu Belum tentu belum tentu berguna. bermanfaat. Ya. Nah, iya kan? Orang yang narkoba juga akan mengatakan dia memanjakan dirinya, mengasihi dirinya gitu. Karena dia merasa dia membutuhkan itu. Tetapi segala sesuatu itu, kasih itu dilihat bukan dari enak atau tidak enaknya. Tapi berguna, bermanfaat nggak pada Guna atau ujungnya tidak, gitu ya. bermanfaat atau tidak, penting atau tidak. Karena Ya. ada banyak sekali yang enak tapi tidak bermanfaat, dan ada banyak juga yang bermanfaat tapi Mm, tidak enak. Itu, mm, Mbak. mm, mm. Contoh misalkan kita membiarkan ya senang ngumpul, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi sampai begadang terus-menerus. Iya, Menyenangkan, tapi nggak berguna, iya, iya, iya. ya Tapi kan? kita, Justru kita merasa kita merusak tubuh menikmati gitu itu. ya, Pak Gitu. Arfan. Mm-mm. Iya, Minum-minum begitu ya, kumpul gitu kan, pengen hilangin stres minum gitu kan, tapi iya sesekali iya, misalnya gitu ya. Tapi iya. kemudian kalau ini menjadi sebuah kebiasaan rutinitas gitu yang selalu dilakukan, alih-alih menyenangkan justru malah merusak gitu ya, bisa timbul penyakit dan sebagainya gitu. Betul, Dan betul sekali, Mbak Ola. dan nanti kalau kita sudah sakit terus kita bilang ini takdir Tuhan gitu. Nah, iya. Ini cobaan, katanya gitu kan. Nah, ini Ujian, cobaan gitu. gitu ya. Berarti kalau demikian di level yang tertinggi tadi seperti yang Pak Arfan katakan, level tinggi itu kan adalah mulai dari menerima, menyukai, mencintai. Berarti dia tahu gitu ya. Dia mengerti bahwa dirinya berharga, Iya, bahwa dirinya sangat layak gitu menerima yang baik-baik gitu, betul. yang bermanfaat gitu. Jadi kalau gitu, kalau dia tahu berarti dia akan mengukur nih menggunakan akal budinya mana nih. Dia pilah-pilah begitu ya Pak Arfan ya. Dilakukan pemilahan begitu Pak Arfan. Betul, betul. Karena manusia itu sangat mudah tergiur oleh sesuatu yang menyenangkan. Mhm. Sangat mudah tergiur oleh sesuatu yang enak gitu. Iya, iya. Ya, yang bisa dicerna oleh panca indera gitu, yang memberikan sebuah sensualitas gitu, ya, memberikan pleasure kepada kita gitu. Mhm. Dan disitulah memang peran setan di dunia ini. Mhm. Peran setan di dunia ini adalah membuat hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang unfaedah itu menjadi sesuatu yang menarik, yang menggiurkan gitu, Betul. yang menyenangkan. Pandai membuat kemasan ya Pak Arfan ya. Jadi kalau kita mau mau bikin kemasan yang menarik gitu, kita kayaknya mesti belajar sama dia nih. Oke, Pak Arfan, mungkin nggak sih, kan ketika orang mengatakan atau kita membahas mengenai self love ya, mencintai diri sendiri, lalu kemudian orang mengatakan enggak gitu, jangan, karena kalau ngomongin banyak orang yang berpikirnya adalah kita berbicara tentang pengorbanan gitu. Nah, itu baru yang sejati gitu. Manusia yang sejati itu adalah orang yang mau berkorban terus-menerus buat orang lain gitu. Jadi kalau mencintai diri sendiri dianggap sebagai sesuatu yang egois. Nah, mohon Pak Arfan bisa membantu meluruskan sudut pandang yang seperti ini. Iya, kenapa seperti itu? Karena pengalaman hidup gitu ya, seperti ceritanya Justin Bieber tadi gitu. Iya. Ada pengalaman ketemu sama orang yang egois, manipulatif, memanfaatkan nama dia untuk kepentingan pribadi dan seterusnya gitu. Sehingga dia mengatakan ini orang nih terlalu mencintai dirinya gitu, sehingga dia tidak mengasihi orang lain, merugikan orang lain. Jadi itulah yang ingin kita luruskan. Ya. Yang seperti kekasihnya Justin Bieber itu namanya bukan mengasihi diri, tapi Iya. itu yang memanjakan diri, ingin bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, bermalas-malasan, tidak mau bertanggung jawab, kan seperti itu, Mbak Ola. Karena Oke. masih banyak orang yang mengartikan memang yang namanya mengasihi diri itu ya yang seperti itu. Ya malas bangun pagi itu karena mengasihi diri, ya kan? Iya. Tidak mau olahraga karena apa? Itu. Mengasihi diri, ya kan? Tidak mau pergi ke tempat ibadah, nggak mau ke masjid, nggak mau ke gereja, nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Kenapa? Ya males lah. Ya capek lah hari Minggu masa suruh pergi ke gereja. Ya kan? Mending rekreasi kan. Kita kan memanjakan diri, mengasihi diri. Nah itu yang salah gitu. Karena sesungguhnya kalau kita bicara mengenai manusia, manusia itu kebutuhannya itu bukan hanya kebutuhan fisik, tapi dia juga punya kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus dia penuhi. Ada kebutuhan emosional dalam bentuk hubungan yang akrab, yang intim dengan orang-orang yang kita sayangi. Ada Ya. kebutuhan mental, kebutuhan untuk terus belajar, kebutuhan untuk Ya. terus di-challenge, Ya. kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu yang menantang gitu. Ya. Ya.
Tetapi untuk bisa mendapatkan itu, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Nah itu. Nah ketika keluar dari zona nyaman, kemudian dikatakan, oh berarti kamu tidak mengasihi dirimu, kamu terlalu ngoyo, kamu terlalu Mhm. memaksakan diri. Kalau Kan? memaksakan diri, nggak ngukur kekuatan gitu. Betul. Padahal manusia diciptakan Tuhan adalah untuk bertumbuh. Ya. Dan untuk bisa bertumbuh itu, manusia harus keluar dari zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman adalah sesuatu yang sudah kita kuasai saat ini. Ya. Kalau kita Oke. hanya melakukan apa yang sudah kita Kuasai. kuasai, kalau kita hanya melakukan apa yang sudah kita bisa, maka kebisaan kita tidak akan, Bertambah ya, tidak karena akan kita hanya bertumbuh. melakukan yang kita sudah bisa gitu. Jadi Ya. kita tidak akan growing, kita tidak akan tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Mhm. Padahal bertumbuh itu adalah kebutuhan mental dari setiap orang gitu. Mhm. Kalau dia hanya begitu-begitu saja, dia akan bukan menjadi manusia seutuhnya gitu. Nah, Iya, itu iya. kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi orang-orang yang berpikir bahwa dia mengasihi diri dengan cara yang salah, dia mengatakan, udahlah, lakukan sesuatu yang kamu bisa, jangan ngoyo, jangan mengambil resiko, nanti kamu terjatuh gitu. Mhm, mhm. Dan menganggap itu Padahal mengasihi diri gitu. ya, padahal kita sebenarnya diciptakan Tuhan tuh unlimited gitu ya. Artinya unlimited dalam pengertian kita tadi seperti yang Pak Arfan sampaikan mengutip berangkat dari situ, kita diminta untuk terus bertumbuh kan gitu ya. Betul, Belajar betul. terus sesuatu yang baru. Baik, Pak Arfan, nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya di sesi berikutnya. Lalu bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri dan mungkin nanti juga tandanya ya. Apakah salah satu tanda dari mencintai diri sendiri adalah ketika dia mau belajar lagi, bertumbuh lagi begitu ya. Kita sambung nanti di sesi berikutnya dan tanggapan dari Smart Listener kita akan bacakan selepas beberapa informasi berikut ini.